Setinggi apapun teknik stun reaction yang dimiliki oleh seorang stuntman diwajibkan menggunakan safety support sebagai bentuk pemenuhan safety prosedur yang diberikan oleh seorang stunt koordinator. Selain itu, penggunaan safety support bertujuan untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh seorang stuntman dengan cara mengurangi impact yang diterimanya di saat dia melakukan sebuah adegan berbahaya. Nah, pada stunt class kali ini, gue akan sharing 5 safety support standar yang wajib dimiliki seorang stuntman. Langsung aja kita action, let's do a stunt with me. Oke, stunners, gue akan mulai dari safety support yang pertama. Yang pertama ada elbow pad. Safety support ini bertujuan untuk melindungi bagian sikut seorang stuntman di saat dia melakukan adegan yang beresiko untuk bagian sikut. Misalnya saja jatuhan samping atau bisa adegan menyerang dengan sikut menggunakan teknik body contact. Misalnya dalam skenario, seorang stuntman melakukan serangan elbow dan musuh yang diserangnya menghindar. Lalu serangan elbownya tidak sengaja menghancurkan kayu atau kaca di belakang lawan mainnya. Yang kedua ada knee pad. Safety support ini bertujuan untuk melindungi bagian lutut seorang stuntman di saat dia melakukan adegan yang beresiko untuk bagian lutut. Misalnya saja jatuhan depan atau bisa adegan yang menggunakan teknik body contact. Misalnya, dalam skenario, seorang stuntman melakukan adegan latihan fisik menyerang sebuah beton dengan gerakan knee ala Muay Thai. Yang ketiga ada chest pad. Safety support ini bertujuan untuk melindungi bagian dada seorang stuntman di saat dia melakukan adegan yang beresiko untuk bagian dada. Biasanya digunakan saat adegan fighting dengan teknik body contact. Contohnya, seorang stuntman harus menerima impact di bagian dada karena serangan tendangan ataupun hantaman benda keras seperti kayu atau stick baseball. Yang keempat, ada back pad. Safety support ini bertujuan untuk melindungi bagian punggung seorang stuntman di saat dia melakukan adegan yang berisiko untuk bagian punggungnya. Misalnya saja jatuhan belakang atau bisa adegan yang menggunakan teknik body contact punggung. Misalnya dalam skenario seorang stuntman harus melakukan adegan berlari dan menabrak kaca dengan bagian punggungnya. Oke, kita masuk yang terakhir. Yang kelima ada short pan pad. Safety support ini bertujuan untuk melindungi bagian tulang ekor, bokong, tulang pinggul, dan paha seorang stuntman di saat dia melakukan adegan yang berisiko untuk bagian-bagian tersebut. Safety support ini sangat berguna dan membantu keamanan seorang stuntman di dalam berbagai jenis adegan jatuhan. Karena dalam semua jenis adegan jatuhan, bagian-bagian yang dilindungi oleh safety support ini adalah bagian yang paling berisiko untuk cedera atau memar. Nah, stunners, tadi itu 5 safety support standar yang wajib dimiliki oleh seorang stuntman. Tapi, penggunaan 5 safety support tadi dipengaruhi oleh kostum yang akan digunakan seorang stuntman di saat bekerja. Misalnya, gue akan melakukan adegan jatuhan, tapi kostum yang diberikan kepada gue, kostum lengan pendek seperti ini, otomatis gue nggak akan bisa menggunakan elbow pad. Nah, biasanya stunt koordinator bekerja sama dengan tim art meletakkan safety on set, biasanya berupa busa hati yang dibentuk dan dikamuflasekan percis seperti set yang akan digunakan. Misalnya gue akan jatuh di aspal, maka busa hati itu akan dibuat semirip mungkin dengan aspal. Nah, sebenarnya selain 5 safety support yang gue sebutkan tadi, masih banyak safety support stunt yang belum gue sebutkan. Mungkin gue akan bahas di next video, next stunt class. Kenapa? Karena untuk saat ini gue hanya ingin kalian para stunters tahu 5 safety yang umum yang digunakan dalam adegan-adegan film. Nah, mungkin hanya ini informasi yang bisa gue berikan pada video kali ini, pada stunt class kali ini. Gue berharap informasi ini bisa berguna dan membuat kalian semakin mendukung profesi stuntman di Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini. Gue cut saja sampai di sini. Gue Glenn Michael. Terima kasih. See you in my next stunt class. Thank you.